dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur dan intinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini tiada henti yang memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita dalam bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul sangat kurang. Dan tentunya jemaah rahmati Allah, cara bersyukur kita kepada nikmat Allah paling minimal, yaitu dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa banyak melakukan kebaikan dengan nikmat-nikmat tersebut, maka minimal sekali jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah membuka kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal pagi ini membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan jemaah rahmati Allah, dari salah satu pintu rezeki paling cepat setelah takwa kepada Allah, paling tinggi adalah takwa kepada Allah, paling rendah adalah usaha kita. Di antara cara mendapatkan rezeki paling tinggi di antaranya adalah ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Ini dalam kitab Mafatih Rizq itu disebutkan belajar mengajar berdasarkan hadis daripada baginda Rasulullah. Ketika ada dua orang kakak beradik, mereka bersepakat untuk sama-sama bekerja. Karena memang tidak ada lagi yang membiayai, mereka bekerja. Tapi apa yang terjadi? Saudara satunya lagi ini, dia malah tidak bekerja. Saudaranya satunya bekerja, satunya lagi nuntut ilmu. Diadukanlah oleh saudaranya yang bekerja ini kepada baginda Rasulullah. Ketika diadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang tidak mau bekerja, bukan tidak mau bekerja, tapi malah lebih sibuk dengan menuntut ilmu, apa kata Rasulullah? La'allaka bihi tursa. Itu kalau mendapat rezeki, la'allaka bihi, itu mungkin karena dia menuntut ilmu lah kamu mendapatkan rezeki. Maka jemaah rahmati Allah, di antara rezeki paling besar adalah apa? Kecukupan daripada hati. Nah, ini rezeki paling besar. Maka orang-orang yang belajar itu senantiasa suka berbagi. Orang-orang yang belajar itu senantiasa betul-betul perhatian dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Itu salah satu nikmat besar. Itulah kekayaan yang sebenarnya, bukan pada materi. Dan jemaah rahmati Allah, jadi pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Nah, apalagi subuh ini udah kayak Ramadan, Masya Allah. Dan ramai suasananya juga suasana Ramadan. Jadi membuktikan bahwasanya jemaah Baitul Azhar itu sudah siap masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, ini positifnya seperti itu. Ya, kalau hari-hari biasa saja seperti ini, apalagi nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah, kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin kita membahas sampai ayat 71 daripada surah Al-Baqarah yang diceritakan dalam tema sebelumnya ini tentang betapa Bani Israil itu betul-betul sangat sombong. Betapa Bani Israil ini mereka pintar, tapi ingin mengakali Tuhan. Disuruh perintah untuk menyembelih sapi betina, terserah sapi apapun itu, yang penting bakar. Tapi mereka enggan untuk melakukan. Kemudian bertanya dengan banyak pertanyaan, dikira ujung-ujungnya gugur. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan detail betul, sehingga kalau mereka tidak mengerjakan, itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Akhirnya karena mereka sudah bertanya, kemudian sudah dijawab, ketika mencari sapi tersebut, penyesalan yang mereka dapat. Kenapa? Harus mendapatkan kerugian yang sangat besar karena
sapi tersebut dengan harga yang tidak masuk akal. Harganya berapa? Ada yang mengatakan kulitnya ditimbang, kemudian dibayar dengan emas 10 kali lipat kulitnya. Ada yang mengatakan daripada para ulama tafsir juga badan sapi tersebut ditimbang sehingga membayar sapi tersebut seharga emas seberat sapi tersebut. Ini bagaimana ruginya Bani Israil ketika terlalu banyak bertanya-tanya tentang sesuatu yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan-pertanyaan di dalam agama kita pun itu diatur. Jangan terlalu banyak bertanya. Maknanya apa di sini? Yaitu pertanyaan-pertanyaan ada yang memang pertanyaannya itu dianjurkan, diperintahkan untuk kita tanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tak perlu kita bertanya. Maka di dalam kitab Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in Nawawi disebutkan innama ahlakal ladzi qablakum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat terdahulu daripada kalian, umat terdahulu, yaitu bagaimana kasratu masalihim, terlalu banyak mereka bertanya, terlalu banyak mereka bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka selalu berselisih dengan para nabi yang diutus kepada mereka. Ini sebab mereka binasa. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat ke-72. Insyaallah kita akan bahas 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha." Wa idh wa dan. Jadi kalimat dan ini tentu ada hubungannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ini masih satu cerita. Jadi masih urutan cerita daripada cerita sebelumnya tentang sapi betina. Ini menunjukkan kalimat waktu. Jadi dulu kalian pernah melakukan hal yang mana hal tersebut didokumentasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qataltum nafsan, kalian membunuh seorang jiwa. Fadara'tum fiha, dan kalian saling tuduh antara sesama kalian. Siapa pembunuh daripada orang tersebut? Siapa yang membunuh orang ini? Fadara'tum fiha, kalian saling menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa-apa yang telah kalian sembunyikan. Ini sebenarnya sebab pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Kita sudah sebutkan sebabnya. Jadi ketika ada seorang laki-laki daripada orang yang miskin, kemudian punya paman yang memiliki harta kekayaan yang banyak tapi tidak punya ahli waris. Akhirnya apa yang terjadi? Dibunuhlah sama keponakannya ini untuk mendapatkan harta tersebut. Apa yang dilakukan? Dibuat fitnah, dibuat huru-hara, dibuat kegaduhan. Diambil mayatnya tersebut, diletakkan di tempat kampung lain, sehingga saling tuduh, siapa yang bunuh paman saya, siapa ini, dan lain sebagainya. Fadara'tum fiha, kalian saling menuduh tentang siapa yang membunuh daripada orang tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan, Allah nampakkan apa yang kalian sembunyikan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya tatkala kalian membunuh, yang membunuh disebutkan satu orang, tapi di sini menggunakan kalimat jamak antum, kalian. Ini menunjukkan apa? Mereka Bani Israil, para ulama menyebutkan bahwasanya memang ada yang mengatakan bukan satu orang yang membunuh, tapi ada beberapa orang. Di sini ada yang mengatakan cuma satu orang yang membunuh, keponakannya saja. Maknanya apa? Mereka ini satu keluarga, mereka ini satu kaum, mereka ini berasal daripada keturunan yang sama. Maka keburukan yang dilakukan oleh satu orang hakikatnya mempermalukan satu kampung. Begitu juga kalau kita mendapatkan reward penghargaan, satu orang yang dapat penghargaan yang harum namanya, bukan satu orang, satu kampung harum namanya. Indonesia menang misalnya, yang menang cuma satu orang, tapi gara-gara satu orang tersebut semuanya terlibat mendapatkan kesenangan. Begitu juga dengan
keburukan. Satu orang yang melakukan, yang lalu siapa? Satu kaum itu akan malu. Maka Allah mengatakan wa in qataltum nafsan, ketika kalian membunuh, kenapa tak mengaku? Gara-gara tak mengaku tersebut, semuanya menjadi jelek. Fadara'tum fiha, maka kalian saling membunuh. Kalimat fadara'tum fiha, asli kalimatnya itu bukan saling menuduh, tapi menganggap bukan saya yang membunuh. Jadi bukan menuduh orang lain, tapi lebih kepada melepaskan diri sendiri daripada keburukan. Fadara'tum, saya berlepas, bukan saya yang membunuh. Dia juga bukan saya yang membunuh. Sehingga apa yang terjadi? Timbul kecurigaan kepada semua orang. Timbul kecurigaan kepada semua orang. Maka semua orang saling mencurigai. Kemudian hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara perkara ini. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah keluarkan, Allah nampakkan apa yang disembunyikan oleh kalian. Nah, di sini nikmat besar yang Allah. Itu kayak misalnya kalau yang pernah hidup di pesantren itu teringat. Ini kamar ini siapa yang kotori? Kalau tidak satu kamar kena hukuman. Itu semuanya berat. Aku sajalah. Kalau tak satu kamar kena hukuman. Itu semuanya berat dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam kamar tersebut. Karena gara-gara kesalahan satu orang yang tidak mau mengaku, semuanya kena. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala celah perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israil tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nampakkan hakikat sebenarnya apa yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang atau Bani Israil tersebut agar keluar daripada keburukan yang akan terjadi apabila tidak nampak siapa pembunuhnya, yaitu terjadi pertumpahan darah ini. Maka Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Baru cerita sapi yang paling sapi betina disuruh sembelih sapi, baru ditanya sapi yang bagaimana, warnanya seperti apa, apakah sapi yang dibajak atau tidak dipakai untuk membajak dan lain sebagainya. Cerita tersebut baru setelahnya ditutup dengan kalimat fakul nadribu biba'diha. Setelah mereka menyembelih sapi tersebut, idribu biba'diha, Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Nabi Musa alaihissalam, idribu biba'diha, disuruh pukullah mayat tersebut dengan sebagian daripada anggota sapi. Ada yang mengatakan dengan tulang sapi, ada yang mengatakan dengan daging sapi tersebut. Maka diambil dagingnya, dipukulilah kepada mayat tadi yang menjadi penyebab orang ribut. Fakul nadribuhu biba'diha, dipukul. Ada yang mengatakan dengan tulang, ada yang mengatakan dengan dagingnya. Apa yang terjadi? Hidup kembali mayat tadi. Ketika hidup kembali mayat tadi, ditanya siapa yang membunuh kamu? Maka dijawab, yang membunuh saya keponakan saya. Dikasih tahu orangnya, kemudian meninggal lagi, mati lagi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, kadzalika yuhyillahul mauta, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Jadi hari kebangkitan bukan sesuatu yang mustahil. Hari kebangkitan itu betul-betul akan terjadi. Percaya atau tidak percaya, kebangkitan tersebut betul-betul akan terjadi. Yaumul mahsyar, yaumul ba'ts, itu betul-betul akan terjadi. Kalla saya'lamu, tsumma kalla saya'lamu. Kalian mau nanti kalian akan mengetahui sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangun itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian, bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang mati. Dan pelajaran ini pelajaran paling penting bagi orang yang menyaksikan keadaan tersebut. Bani Israil menyaksikan orang mati hidup lagi. Ini atas kuasa daripada Allah melalui utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa. Ini berarti menyebutkan tentang kebenaran utusan Allah, yang mana kebenaran utusan Allah itu memberikan bukti kebenaran daripada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi,
dan Allah melihatkan tentang tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun, agar kalian betul-betul menggunakan akal kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita sebutkan cerita di dalam surat Al-Baqarah ini perkara-perkara yang di luar logika manusia semuanya. Mukjizat-mukjizat, perkara-perkara yang luar biasa betul-betul disaksikan oleh Bani Israel sendiri. Ketika dibelah laut mereka menyaksikan. Ketika diangkat gunung untuk ditimpakan kepada mereka, mereka menyaksikan. Ketika ingin melihat Tuhan, dimatikan mereka, kemudian dihidupkan kembali, mereka pun menyaksikan. Itu keadaan semua itu ada di tengah-tengah mereka dan mereka hidup, mereka menyaksikan. Tapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Rupanya makin bukan malah bertambah lembut hati mereka, bukan malah bertambah beriman kepada Allah, tapi makin keras hati mereka. Qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah kejadian tersebut yang mereka saksikan, apa mereka tambah taat? Rupanya bukan bertambah taat, bertambah keras hati mereka. Jadi tidak tahu terbuat dari apa hati mereka. Udah menyaksikan tanda-tanda kebesaran yang luar biasa, tapi malah seperti biasa, seakan-akan tidak pernah terjadi. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Dan ini teguran daripada Allah langsung. Diangkat gunung langsung, terbelah laut langsung. Mereka saksikan ini. Dan itu bersama Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Rupanya bukan malah bertambah taat, tapi malah bertambah durhaka kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan bagaimana keadaan mereka. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu semuanya hati mereka menjadi keras seperti batu. Fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Bahkan jemaah rahmati Allah, Allah mengumpamakan hati mereka ini ibarat batu, bahkan lebih keras daripada batu. Masya Allah. Ini kenapa tidak disebutkan besi? Besi itu dipanaskan lembek. Tapi kalau batu tidak ada cara, keras betul batu. Ini hati orang Bani Israel. Kalau hati keras tidak ada obat, tidak ada obat. Hati pertama qalbun salim, hati yang lembut, hati yang selamat. Kemudian setelahnya qalb fihi marad, yaitu hati yang punya penyakit. Ini pun semakin ingat kepada Allah semakin sembuh. Tapi kalau hati sudah keras, sudah disebutkan qasaratul qalb, ini berat untuk bisa membuat hati tersebut lembut. Ini perkara yang paling penting dalam diri manusia. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan manfaat, anak tidak bisa memberikan manfaat, harta tidak bisa memberikan manfaat, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati selamat ini milik siapa? Milik orang-orang yang Allah takdirkan dia memiliki hati selamat. Oh, Ustaz punya hati selamat? Belum tentu. Oh, orang-orang biasa punya hati selamat? Belum tentu. Hati selamat ini betul-betul orang yang diberikan hati yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat pandangnya Allah kepada manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada hatinya. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dalam riwayat yang lain. Allah tak lihat fisik kita. Kita pandang nilai orang sesuai fisik. Kalau dia ganteng, alasan kadang-kadang kita terima. Tapi kalau dia jelek, belum kasih alasan, alasan kita tolak. Kalau dia cantik, alasan kita terima. Tapi kalau dia jelek, belum kasih alasan kita tolak. Ini kita melihat wajah, kita lihat penampilan, kita lihat orang-orang. Tapi Allah memandang seseorang bukan, tapi pada hatinya. Bukan gara-gara wajah, bukan gara-gara fisik bertambah ganjaran seseorang, tapi gara-gara hatinya. Maka hati selamat inilah yang sangat penting, sangat penting. Makanya disebutkan di dalam banyak kita, raja daripada fisik kita, jasad kita, yaitu hati. Apabila hati ini baik, baik semuanya. Tapi kalau hati ini buruk, buruk semuanya.
karena memang yang mengontrol output dari apa yang masuk kepada kita itulah hati. Orang punya hati baik melihat sesuatu yang jelek masuk lewat matanya, masuk ke dalam mesin hatinya, keluarnya baik. Oh mungkin dia ini lagi ada masalah. Oh mungkin ya ini mungkin banyak kemungkinan. Tapi kalau hatinya buruk, yang masuk baik. Udah pergi sholat subuh jamaah, tapi hatinya buruk, mana ada dia. Sebelumnya nggak pernah diubah. Ini kalau hatinya buruk. Maka jemaah Allah betul-betul kalau seseorang diberikan hati yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menyebutkan ada 7 anggota yang perlu kita jaga, yang merupakan pintu-pintu daripada kemaksiatan. Ada mata, ada telinga, ada lisan, kemudian ada 2 tangan, kemudian 2 kaki, dan 1 kemaluan. Ini 7 anggota yang paling perlu dijaga. 7 anggota ini ikatannya di mana? Kuncinya di mana? Pada hati. Kalau hati baik, 7 anggota ini ikut kepada hati. Tapi kalau hatinya buruk, 7 anggota ini pun mengikuti keburukan daripada hati tersebut. Maka kita banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita, menguatkan hati kita untuk betul-betul mudah menerima kebaikan. Ini hati, dan hati ini luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebagai pemimpin kita sering menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita itu memberikan kepada kita sesuatu yang dapat membimbing kita sebenarnya kepada kebaikan-kebaikan. Ketika Wabi Sabti Makkah datang kepada Rasulullah, ingin bertanya kepada Rasulullah, dia ingin menjauhkan dirinya daripada keburukan, ingin melakukan banyak amalan-amalan kebaikan. Maka dia ingin tahu apa itu keburukan, apa itu kebaikan. Datang kepada Rasulullah, ingin bertanya, apa yang terjadi? Rasulullah sudah tahu apa yang ingin ditanyakan. Apa kata Rasulullah? Jika tas'al 'anil bir, kamu datang ingin nanya ini ya. Terkejut kok bisa? Kok tahu Rasulullah? Kemudian Rasulullah bilang, al-bir, kebaikan itu yaitu apa? Matma'an dan nafs, yang membuat jiwa kamu, hati kamu tenang. Dan sedangkan itu dosa ataupun keburukan, apa itu dosa atau keburukan? Yang membuat hati kamu goncang dan kamu gak suka dilihat oleh orang. Jadi yang membuat hati kita goncang itu ada sinyal itu sesuatu yang buruk. Maka tidaklah seseorang melakukan maksiat keburukan pertama kali kecuali hatinya merespon. Gak pernah bonceng selain mahram misalnya, gak pernah bonceng orang yang selain mahram. Tiba-tiba bonceng pertama, itu hatinya goncang, deg-degan hatinya. Enggak pernah mencuri pertama kali apa yang terjadi? Ketawa-ketawa, enggak mungkin ketawa-ketawa, hatinya goncang. Mulut ketawa-ketawa tapi hatinya ngomong. Enggak pernah membunuh orang, pertama kali dia bunuh orang bagaimana? Itu betul-betul hatinya ngomong. Kalau perkara tersebut, sinyal tersebut tidak kita respon, maka apa yang terjadi? Kalla balghauna 'ala qulubihim maka yaksibun. Kalau apa suara hati tadi tidak kita dengar, apa yang terjadi? Hati ini menjadi hitam karena setiap maksiat yang kita kerjakan memberikan efek bintik-bintik hitam di dalam hati. Kalau itu terus kita kerjakan, gelap hati tersebut, maka hati itulah yang disebutkan dengan rona ala qulubihim, hitam legam. Kalau itu tidak kita respon juga, tidak kita peduli juga, hati tersebut berubah menjadi keras. Kalau sudah keras, tidak ada obat. Jadi kalau hati yang keras, maka yang dalam hati Allah, kalau kita merasa hati kita kayaknya kok keras sekali, susah sekali, maka bagaimana Rasulullah memberikan obat? Apa kata Rasulullah? Yaitu dengan memberikan makanan kepada orang miskin dan mengusap kepala anak-anak yatim. Ini cara supaya hati lembut. Sering bergaul dengan orang-orang yang dianggap rendah di tengah-tengah masyarakat. Duduk bersama mereka, ngobrol bersama mereka, ada rahmat antara kita dengan orang-orang tersebut. Maka itu membuat hati lebih lembut, ngomong sama orang tua
macam betul banyak model orang. Maka ketika duduk kita banyak belajar di sini. Masya Allah, luar biasa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya hati lembut. Ciri hati yang lembut bagaimana? Dia sensitif dengan keadaan lingkungannya. Dan yang kedua bisa menangis. Bisa menangis. Jadi kalau kita nggak bisa menangis gara-gara keadaan, gara-gara dosa dan lain sebagainya, maka tangisi hati kita yang kenapa nggak bisa menangis. Nah ini nggak bisa menangis. Pernah Rasulullah SAW ditegur sama Zaid bin Harith. Zaid bin Harith atau Zaid bin Thabit, saya lupa. Ketika cucu Rasulullah mau meninggal. Jadi cucu Rasulullah daripada Zainab. Jadi ketika Rasulullah SAW ditulis surat oleh anak beliau karena memang cucunya mau meninggal, maka Rasulullah tidak datang, dikirim utusan. Ketika dikirim utusan, anak Rasulullah bilang, ini harus datang, ayah harus datang. Maka ketika datang Rasulullah membawa beberapa orang para sahabat, ya ini cucu Rasulullah ini mau sudah sesepukan, seperti mau meninggal, diangkat kepada Rasulullah, digendong sama Rasulullah, keluar air mata beliau, ditegur sama sahabat. Maha terbuka ya Rasulullah. Tangisan apa ini wahai Rasulullah? Bukankah Rasulullah pernah melarang orang untuk menangisi segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tangisan apa ini wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hadhihi rahmah ja'alahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi. Ini adalah air mata kasih sayang yang Allah letakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Maka bisa menangis, lihat anak seperti ini menangis, lihat keadaan orang seperti ini menangis, lihat keadaan Palestina bisa menangis, ketika orang-orang memberikan nasihat menangis, itu Masya Allah tanda hati tersebut itu lembut. Ini salah satu tandanya. Tapi bukan mesti bisa nangis berarti pasti lembut, belum tentu. Belum tentu. Ini diantara ciri hati yang lembut. Dan hati ini perlu makan. Hati kita ini perlu makanan juga. Sebagaimana diri kita perlu makanan. Kalau makanan diri kita sebagaimana sering kita sebutkan, makanan kita sehari 3 kali. Kalau sehari kurang dari 3 kali ada yang kurang. Ada yang kurang. Maka sehari sekali kurang. Apalagi nggak makan, perut kita protes. Kasih sinyal kepada kita lapar. Tapi kalau hati orang kita berikan asupan, dia nggak protes. Tapi nanti ada hal-hal yang bodoh yang kita kerjakan yang betul-betul sangat bodoh. Kenapa? Hati kita tidak kita berikan makanan. Apa makanan hati? Nasihat, zikir, baca Al-Quran. Kalau makanan fisik itu langsung dikasih tahu ketika lapar. Tapi kalau hati ini, kalau jiwa kita itu kurang, kita berikan asupan, dia nggak kasih tahu. Tapi tiba-tiba melakukan sesuatu yang bodoh. Nah, itu ketika jiwanya atau hatinya kecil, tidak pernah diberikan asupan yang bergizi. Maka jemaah Allah, apa yang kita lakukan seperti yang pagi ini, itu salah satu usaha kita untuk betul-betul memberikan asupan yang terbaik untuk hati kita. Kalau hati lembut, hatinya hidup, Masya Allah, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Jemaah Allah, kita ambil tajwidnya. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
kita baca wa'in, bukan wa'in, tapi wa'in qataltum, wa'in qataltum. Jangan baca wa'in qataltum seperti ada bakat, seperti ada jeda. Seakan-akan dal itu terhenti suaranya, enggak, ya, mengalir. Dan di sini ketika hamzah ini termasuk huruf syiddah. Huruf syiddah ketika dia sukun suaranya berhenti. Fadara habis suaranya. Jadi bisa kita tes, bisa kita rasa, ya. Jadi ketika wajib mengalir suaranya, nafsa, jangan kita baca nafsa, mengalir baru huruf sin. Sekali lagi, wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha, sama-sama. Wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sama-sama. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Perhatikan pertama kalimat wallah, jangan ya, tapi ya, jangan ini sedikit bedanya, ya. Jangan sampai gara-gara huruf tebal, huruf yang tipis menjadi tebal, ya. Kemudian kalimat kuntum, jangan kuntum, jangan moyong terus. Ketika koma dia moyong, bagusnya pakai. Tapi ketika sukun kembali tenang syafaqnya, kembali tenang bibirnya. Jadi jangan kuntum, tapi balik seperti biasa. Nggak perlu senyum, nggak perlu tarik, enggak, biasa aja. Kuntum, ketika itu baru menyukai, ya. Ini membaca nun ketika sukun, ketika gunakan huruf nun. Kemudian jemaah cara membaca ilfah kan kita sudah sering sebutkan. Nunnya itu tidak ditempelkan lidah di tempat biasa. Kalau biasa nunnya lidah ditempelkan di langit, kun enggak, ini enggak. Kun, siap-siap masuk huruf ta. Anta, bukan anta, ya. Ini membaca ilfah. Sekali lagi, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sama-sama.
di huruf dha ini bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi jangan sampai ketika membaca huruf dha yang sukun terpakul hurufnya. Jangan dibaca fakulna beribu nabo ya naberibu. Nah, ini huruf dha jangan terpakul. Kemudian di sini biasanya ketika ketemu huruf ini terkadang warnanya seperti tebal. Jangan bibo ya. Biba liha ba jangan bo. Jangan terkadangnya bo tapi ba ya. Yang tebal dengan huruf dha saja. Selanjutnya kadzalika yuhyillahul mauta sama-sama. Kemudian kok dibaca tebal, jangan kasar tadi kosan ditarik keluar maksnya, keluar anginnya kosan jangan keluarnya berlebihan sehingga contoh huruf sin. Gimana contoh huruf sin? Kosan ulu kosan bukan tapi anginnya saja keluar. Jangan desisnya jangan anginnya itu masuknya huruf sin. Bukan anginnya saja yang keluar ya. Ba'di dan di ba'da. Ini sekali lagi summa qasat qulubukum min ba'di dzalik sama-sama summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Jadi min ketemu ini kemudian tanwin atau belum ketemu dengan ba ikhlas ditahan juga ada gunanya. Selanjutnya fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswah sama-sama fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswah ya betul. Wa inna minal hijarati lama
ujungnya hamzah. Jadi nggak boleh minhul ma, enggak, tapi ditekan sedikit ujungnya. Itu namanya nafrah. Jadi al-ma, mentok terakhirnya ma, ditekan sedikit, jangan ma. Tapi sedikit aja ditekan di sujud untuk menampakkan ada hamzah, ya. Wa inna minha lama yahbiqu min khasyatillah. Sama-sama. Wa inna minha lama yahbiqu min khasyatillah. Lama yahbiqu, lama yahbiqu, tiku terbalik, jangan yahbiqu tu, enggak, itu pakai ta, ini pakai qaf. Yahbiqu tu terbalik, ya. Min khash, jangan min khash, tapi min khash, ya. Lama yahbiqu min khasyatillah. Sama-sama. Lama yahbiqu min khasyatillah. Ya, hanya apa kata la, la, ada ujungnya nampak huruf ha, jangan la, nggak nampak ujungnya, ya. Selanjutnya terakhir, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Sama-sama. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Sama-sama. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Jangan dibaca tak, 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 bukan tak. Jangan masuk ke dalam hidung. Jangan ada hubungannya. Jadi dibaca tak, manun, tak, manun, tak. Jangan dalam hidung. Baik, ini ayat daripada surah Al-Baqarah. Selanjutnya ibu silakan lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقلنا اضربوه
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Masya Allah. Terus Pak, seperti Pak Tarawih. Dan